Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pertemuan kita dengan membahas produksi Islami, dan kita mulai seperti biasa dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menurut PIMDIK, produksi adalah proses kombinasi dari beberapa faktor produksi untuk menghasilkan output. Jadi di sini jelas bahwa yang dimaksud dengan proses produksi adalah proses penggunaan kombinasi dari faktor produksi yang terdiri bisa jadi tenaga kerja, kemudian bahan baku atau modal dalam rangka menghasilkan output. Islam, Dr. Muhammad Rawas Khalaji memberikan padanan kata produksi dalam bahasa Arab dengan kata al-intaj. Jadi persamaan produksi itu dalam bahasa Arab itu ada al-intaj, yang secara harfiah itu dimaknai dengan ijadu sil'atin au khidmatin. Jadi mewujudkan atau mengadakan suatu barang atau jasa. Ijatu sil'atin au khidmatin mu'ayyatin bi itiks dami mujayyadin min anasir al-intaj damina itihara jamaniyin muhaddadin, mengadakan barang atau pelayanan jasa tertentu dengan bantuan penggabungan unsur-unsur produksi yang terbingkai dalam waktu tertentu. Nah, itu adalah sebetulnya secara definisi baik dalam produksi konvensional maupun produksi Islami itu sama, yaitu bagaimana produsen mengubah input untuk menjadi output. Nah, inputnya itu adalah faktor produksi menjadi output atau luaran yang bisa berupa barang atau jasa. Namun apa yang membedakan antara produksi Islami dengan produksi konvensional? Perbedaannya adalah pada nilai dari nilai-nilai yang terkandung dalam produksi tersebut. Nah, di dalam Islam kita mengenal adanya teologi produksi. Di sini yang dimaksud dengan teologi produksi adalah nilai-nilai tauhid yang melekat pada kegiatan produksi dan produsen yang melakukan produksi. Jadi di sini teologi produksi dalam Islam mengajarkan tujuan untuk melakukan produksi menurut Islam. Nah, dalam ekonomi konvensional seperti telah kita ketahui bersama juga bahwa ekonomi konvensional merupakan ilmu ekonomi yang bebas nilai, sehingga di dalamnya tidak mengikatkan produksi itu kepada nilai-nilai tertentu. Terus nilai-nilai tauhid apa yang ada pada kegiatan produksi Islami? Nah, ada beberapa hal atau beberapa nilai tauhid pada produksi Islami. Yang pertama adalah melakukan kegiatan produksi adalah perintah Allah. Dan karena itu aktivitas produksi merupakan aktivitas ibadah. Jadi ini dalilnya di Quran surat Al-Qasas ayat 77. Jadi dalam Islam beraktivitas produksi atau memproduksi sesuatu atau melakukan kegiatan produksi itu adalah aktivitas ibadah dan memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, berproduksi bagi seorang muslim merupakan aktualisasi keberadaan dirinya sebagai khalifah Allah di muka bumi yang bertugas memakmurkan bumi dengan ilmu dan amalnya. Nah, di sini juga mengandung makna bahwa manusia diciptakan Allah sebagai seorang khalifah. Jadi pemimpin di muka bumi. Kalau misalnya kita tidak melakukan aktivitas produksi, maka fungsi khalifah itu sendiri akan tergantikan. Jadi seperti ini, kalau misalnya tidak orang muslim yang menguasai perekonomian, maka akan dikuasai oleh tentunya oleh non-muslim gitu, seperti yang terjadi pada masa sekarang ini, di mana perekonomian kita lebih banyak dikuasai oleh non-muslim, sehingga kita mau tidak mau akhirnya melakukan perekonomian yang memang
tidak sesuai dengan Islam. Contohnya adalah praktek riba yang menjamur di mana-mana. Itu adalah akibat dari penguasaan produksi baik dalam bilang jasa ataupun barang itu tidak dikuasai oleh Muslim gitu. Kemudian yang kedua praktek-praktek yang memang banyak yang diharamkan itu menjadi sesuatu yang biasa bagi aktivitas kita gitu. Jadi kalau misalnya tidak orang Muslim yang menguasai produksi maka akan dikuasai oleh yang non Muslimnya gitu seperti itu. Dan konsekuensi dari ketika aturan itu ketika non muslim yang menguasai maka kita akan mengikuti aturan mereka gitu seperti itu, dan kebanyakan juga aturan-aturan yang mereka tentunya tidak memperhatikan apa-apa yang memang Allah perintahkan untuk kita jalankan. Jadi ya itu tadi, jadi kita banyak menggunakan sesuatu yang Allah larang dalam melakukan aktivitas produksi, padahal kembali ke nilai tauhid nomor 1, aktivitas produksi itu adalah perintah Allah gitu. Ketika kita perintah Allah, di dalamnya ada apa? Ada bagaimana Allah itu menjadi tujuan utama gitu dalam semua sentra kehidupan kita. Kembali ke Quran surat Quran surat 56, Quran surat ini ayat 56, bahwa sesungguhnya tidak aku ciptakan manusia dan jin melainkan untuk beribadah kepadaku gitu. Jadi kenapa di kegiatan produksi itu dibingkai oleh nilai tauhid, agar semua pusat dari kehidupan kita itu adalah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti ketika kita, karena produksi itu tidak hanya sekedar produksi gitu. Jadi di dalamnya itu kan ada kegiatan. Nah, ketika kita misalkan katakanlah kita berproduksi atau menjadi seorang pengusaha memproduksi sesuatu. Nah, dalam rangkaian memproduksi itu tidak boleh kita melanggar aturan Allah. Misalkan kita menjadi sulit beribadah, tinggalkan sesuatu yang memang menyulitkan kita untuk beribadah, karena tujuan kita di dunia ini adalah hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita yang melakukan yang memiliki produksinya itu misalnya produsennya non muslim, mungkin kita akan menafikan untuk beribadah gitu. Seperti itu, yang dikejar adalah bagaimana menghasilkan barang atau jasa yang banyak. Makanya kalau produsennya itu adalah seorang muslim, maka kita akan mengatur boleh waktu beribadah, bahkan misalkan boleh waktu duha, boleh waktu diluangkan untuk waktu duha, diluangkan untuk waktu sholat dan asar, diluangkan untuk waktu sholat zuhur dan sebagainya. Jadi ada aturan-aturan yang memang akhirnya hanya semua kegiatan itu bertuju kepada Allah. Nah, kemudian masih terkait dengan poin nilai tauhid yang kedua, bahwa di muka bumi yang bertugas memakmurkan bumi dengan ilmu dan amalnya, dan yang dimaksud aktualisasi diri sebagai khalifah tadi adalah yang akhirnya adalah bagaimana memakmurkan bumi dengan cara yang benar gitu. Bagaimana produksi-produksi itu tidak melanggar dari alam gitu ya. Maksudnya tuh karena dalam Islam itu dilarang untuk merusak alam. Kemudian yang dianjurkan adalah bagaimana kita memakmurkan bumi tadi gitu dengan ilmu dan amal gitu. Kenapa ini basisnya adalah ilmu dan amal? Karena memang ilmu itu adalah dasar. Orang-orang yang tidak berilmu itu tidak akan bisa mengelola sesuatu yang baik dengan baik gitu. Makanya ilmu adalah landasan bagaimana kita bisa mengelola sesuatu dengan baik. Kemudian yang ketiga adalah bekerja untuk menghasilkan suatu barang atau jasa dalam rangka menafkahi keluarga adalah jihad fisabilillah. Di sini Allah dengan tegas-tegas memerintahkan kita untuk melakukan bekerja atau melakukan aktivitas produksi. Kenapa? Sampai Allah memberikan pahalanya adalah jihad fisabilillah. Ini menunjukkan bahwa pentingnya untuk melakukan aktivitas produksi. Adalah kemampuan manusia untuk berproduksi sehingga mampu menikmati hasil produksi dan mendapatkan harta karena produksi merupakan nikmat yang harus disyukuri kepada Allah. Islam mengutuk manusia yang kufur nikmat. Nah, dari kegiatan produksi itu kemudian adanya output atau hasil produksi, maka dari sana ketika kita mendapatkan hasil produksi ada perintah Allah berikutnya, yaitu agar kita
bersyukur gitu, seperti itu, bahwa setiap hasil yang kita dapatkan itu adalah semata-mata semuanya adalah pemberian Allah gitu, seperti itu. Kemudian melihat pentingnya peranan produksi dalam mewujudkan kemakmuran, maka Al-Quran Sunnah memerintahkan manusia untuk bekerja keras dalam mencari penghidupannya guna memenuhi kebutuhan hidup. Kegiatan produksi tidak boleh menghasilkan barang-barang yang haram seperti khamar, rokok, daging babi, gelatin babi, plasenta, jasa-jasa yang terlarang seperti perjudian, riba, prostitusi, dan sebagainya. Kemudian berproduksi menurut syariah, Islam selalu mendorong kemajuan di bidang produksi. Menurut Yusuf Qaradawi, Islam membuka lebar penggunaan metode ilmiah yang didasarkan pada penelitian, eksperimen, dan perhitungan. Jadi dalam Islam diperbolehkan tuh untuk apa? Untuk meneliti, bereksperimen, untuk dan sebagainya. Teknik produksi diserahkan kepada keinginan dan kemampuan manusia. Jadi sesuai dengan kemampuan manusia, di mana Rasulullah bersabda, kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian. Dan dalam berinovasi dan bereksperimen, pada prinsipnya Islam menyukai kemudahan dan menghindari kemudaratan dan memaksimalkan. Nah, kegiatan produksi sendiri dalam rangka mewujudkan maslahah atau maqasid syariah, yakni mewujudkan harta sebagai pilar kehidupan. Dan ada satu hal yang harus kita tekankan, bahwa produksi dalam Islam bukan semata-mata mencari laba, tetapi mewujudkan manfaat bagi kemaslahatan umat secara di Quran surat Al-Qasas Taubah ayat 105. Katakanlah ya Muhammad, bekerjalah kamu, Allah dan Rasulnya, dan orang-orang mukmin akan melihat. Kemudian sabda Rasulullah SAW, siapa yang bekerja keras dan untuk mencari nafkah keluarganya, maka ia adalah mujahid fisabilillah. Orang yang bekerja secara manual itu sangat dipuji dan dihargai oleh Nabi Muhammad SAW. Di dalam sebuah riwayat, Rasulullah SAW pernah mencium tangan orang yang bekerja mencari kayu, yaitu tangan Sa'ad bin Mu'az. Tatkala melihat tangannya yang kasar akibat bekerja keras, Rasulullah seraya berkata, inilah dua telapak tangan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di dalil yang lain, apabila kamu telah selesai sholat subuh, maka janganlah kamu. Dia yang menjadikan bumi itu mudah bagimu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari. Nah, dari dalil-dalil tersebut tuh menegaskan bahwa Islam itu menaruh perhatian yang besar terhadap aspek produksi gitu. Jadi tidak benar bahwa dalam Islam ya udah beribadah saja sama Allah, tidak seperti itu. Ibadah itu dalam Islam dalam arti yang luas. Artinya semua kehidupan kita akan bernilai ibadah kalau apa? Kalau kita tujukan aktivitas kita tuh hanya untuk Allah saja gitu. Nah, oleh karena itu tidak benar bahwa seorang muslim itu menafikan aktivitas produksi atau bekerja gitu sebenarnya. Nah, dalam ekonomi Islam, kerja dan produktivitas adalah untuk mencapai 3 sasaran. Pertama adalah mencukupi kebutuhan hidup, yang kedua meraih laba yang wajar, yang ketiga menciptakan kemakmuran lingkungan sosial maupun alamiah. Ada beberapa prinsip produksi dalam Islam. Yang pertama adalah kegiatan produksi harus dilandasi nilai-nilai Islami dan harus sesuai dengan maqasid syariah. Artinya nggak boleh kita memproduksi barang yang bertentangan dengan maqasid syariah. Jadi semuanya harus menjaga iman, keturunan, jiwa, akal, dan harta. Seperti apa sih produksi yang memang tidak Islami? Ya banyak. Misalkan kita tidak akan memproduksi baju-baju untuk wanita yang membuka aurat, misalkan yang untuk dipakai sehari-hari gitu. Kecuali untuk misalkan yang yang untuk wanitanya misalkan bikin rok pendek, itu tidak akan diproduksi oleh seorang produsen muslim gitu. Atau yang lainnya adalah misalkan untuk menjaga jiwa, misalkan seorang produsen muslim itu tidak akan memproduksi
produk-produk yang makanan yang membahayakan bagi jiwa manusia. Misalkan dia memproduksi makanan yang super pedas misalnya, karena itu akan membahayakan jiwa gitu. Atau dia tidak akan memproduksi Homer karena Homer akan merusak akal. Atau tidak akan membuat layanan judi karena judi akan merusak harta. Nah, kemudian prioritas produksi harus sesuai dengan prioritas kebutuhan, yaitu daruriyah, hajiyah, dan tahsiniyah. Jadi yang diproduksi pertama kali adalah kebutuhan pokok dulu, kemudian ada pelengkapnya, dan kemudian sesuatu yang memang membuat nyaman gitu ya, kayak gitu. Nah, yang daruriyah itu seperti apa? Yang daruriyah itu ya yang pokok gitu. Jadi yang dasar sampai terpenuhinya kebutuhan pokok, kayak kebutuhan pokok itu adalah sandang, pangan, papan. Pangan misalkan di Indonesia yang sekarang di Jawa Barat misalkan beras. Itu ya beras dulu gitu yang ada. Kemudian setelah itu terpenuhi, kemudian baru nanti kebutuhan-kebutuhan lainnya gitu. Makanya nanti pertanian menjadi prioritas utama karena itu adalah sumber kebutuhan pokok gitu. Kemudian yang kedua, misalkan papan nih, papan itu ada kebutuhan pokok, ada kebutuhan hajiyah, ada kebutuhan tahsiniyahnya. Misalkan rumah untuk dasar, yang pertama yaitu rumah untuk kebutuhan dasar. Maka dalam Islam tidak boleh memproduksi misalkan rumah-rumah mewah gitu. Itu dilarang dalam Islam. Kemudian kegiatan produksi harus memperhatikan keadilan, aspek sosial, kemasyarakatan, memenuhi kewajiban zakat, sedekah, infak, dan wakaf. Jadi dalam pengelolaan sumber daya alam itu harus secara optimal, tidak boros, berlebihan, dan merusak lingkungan. Kemudian distribusi keuntungan yang adil antara pengelola, pemilik, dan manajemen dengan buruh. Jadi tidak ada diskriminasi, apalagi dengan konsep omnibus law yang ada saat ini, di mana itu ada terjadi ketidakadilan antara investor dengan tenaga kerjanya gitu. Itu tidak boleh dalam Islam karena harus adil. Nah, tujuan umum produksi adalah untuk mencapai falah atau kebahagiaan dunia akhirat. Menurut terminologi usul fikih, untuk mewujudkan maslahah atau maqasid syariah, yaitu maslahah dunia dan akhirat. Maka tujuan produksinya adalah satu, berproduksi bukan hanya semata-mata mencari laba, tetapi untuk mewujudkan maslahat bagi kemaslahatan umat secara umum. Kemudian yang kedua adalah tujuan dari produksi itu adalah untuk mewujudkan kemandirian umat dalam bidang ekonomi, memenuhi kewajiban sebagai khalifah di bumi, beribadah kepada Allah dan untuk menjalankan fungsi sosial dan untuk memenuhi kebutuhan hidup pribadi dan keluarga, sarana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan barang jasa secara umum, dan sebagai persediaan untuk generasi yang di masa yang akan datang. Dalam produksi, yang pertama harus memproduksi barang yang halal dalam setiap tahapan produksinya. Jadi nggak boleh ada aspek yang tidak halal atau haram. Mencegah kerusakan di muka bumi, jadi termasuk membatasi polusi, memelihara keselesaian dan ketersediaan sumber daya alam. Produksi dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan individu dan masyarakat serta mencapai kemakmuran. Dan produksi dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari tujuan kemandirian umat serta meningkatkan kualitas sumber daya manusianya baik spiritual maupun mental dan fisik. Jadi otomatis dalam melakukan setiap aktivitas produksi itu ada tenaga kerjanya atau ada sumber daya manusia. Dan sumber daya manusia ini harus si produsen bertanggung jawab untuk meningkatkan kualitasnya, baik kualitas spiritualnya, jadi bukan hanya kualitas yang terkait dengan produksinya, tetapi dia harus meningkatkan kualitas spiritualnya, kemudian kualitas secara fisiknya, artinya jangan dibiarkan dia sampai sakit dan sebagainya, mentalnya, jadi tidak dalam kondisi tertekan ketika bekerja, kemudian termasuk kualitas profesionalitasnya. Saya sampaikan pada pertemuan kali ini, semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menyimak. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan di grup boleh atau di komen-komen boleh. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.